KPU baru aja merilis daftar pengeluaran partai politik dan paslon selama kampanye ketika pemilu kemarin, teman-teman. Jadi, salah satu dana yang fantastis ada di paslon Ganjar Mahfud dengan total pengeluaran biaya. Ini dilansir dari Detik dan Kompas. Ini mereka mengeluarkan biaya sebesar 506 miliar rupiah. Wah, dana yang fantastis dan sangat besar, dan hasilnya memperoleh suara sebesar 16%. Plot twist banget. Jadi dari sini kita belajar ya teman-teman, ketika di politik itu, ketika kampanye, dana besar itu tidak menjadi jaminan kamu bisa menang untuk pemilihan presiden. Kayak gitu. Dengan dana yang segede itu, hasil suaranya nggak signifikan ya. Bahkan itu urutan terakhir, teman-teman. Pak Prabowo waktu itu dapat urutan 50%-an, Anies Muhaimin 20%-an, Ganjar Mahfud yang biaya kampanye berkali-kali lipat 16%. Itu sakit banget rasanya. Jadi kayak kita itu kayak jualan ya. Ini kok misalnya sebagai ini ya, kalau kita buka bisnis gitu ya, kita udah modal yang gede, ternyata omsetnya kecil, teman-teman. Sakit banget rasanya, sakit banget. Jadi kita akan coba bahas ya teman-teman beberapa dana paslon dan partai yang kemarin selama pemilu, berapa sih pengeluaran mereka. Jadi luar biasa sih, banyak yang fantastis tapi ada juga yang kecil, teman-teman. Kalau misalnya dari paslon, jadi paslon kemarin itu dana paling kecil, tapi ini disclaimer dulu ya, ini kan dari berita-berita yang saya baca gitu, dan laporan itu pun, laporan ke KPU kan nggak 100% akurat mungkin. Itu kan sesuai yang dilaporkan oleh paslon dan sesuai yang dilaporkan oleh partai politik. Kan kita nggak tahu dana sebenarnya. Bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil, teman-teman. Tapi dari sini kita ada dapat sedikit gambaran lah tentang berapa sih biaya kampanye yang dikeluarkan oleh paslon dan partai-partai selama pemilu kemarin, teman-teman. Nah, kalau dari paslon dulu nih, yang paling terkecil adalah di Anies Muhaimin. Mereka mengeluarkan dana kampanye sebesar 49 miliar rupiah. Kayak gitu. Jadi ini yang paling kecil ya teman-teman. Memang dari secara kemampuan finansial koalisi Anies Muhaimin memang nggak gede-gede banget, teman-teman. Mereka partai yang paling gede dukung mereka kayaknya cuma Nasdem gitu kan. Yang lain juga ada beberapa partai baru gitu, dan yang lain ada PKS juga yang lumayan besar secara finansial ya. PKS ini cukup kuat lah menurut saya secara finansial. Jadi mereka mengeluarkan 49 miliar itu saya rasa cukup efektif kayak gitu. Jadi kalau misalnya di bisnis itu modal sama omset itu yang nggak jauh-jauh banget lah kayak gitu. Maksudnya sesuai dengan yang mereka keluarkan kayak gitu ya teman-teman. Dengan biaya 49 miliar rupiah mereka mendapatkan suara 20 berapa ya, 25 kalau nggak salah, 25%. Itu bagi saya efektif kayak gitu, dengan budget yang nggak begitu gede, nggak begitu boncos, tapi mereka bisa menunjukkan bahwa nih loh, saya bisa kasih performa yang segini ya sesuai dengan budgetnya gitu. Habis itu berikutnya ada Prabowo Gibran. Nah, Prabowo Gibran mereka mengeluarkan dana kampanye untuk Prabowo Gibran sebesar 207 miliar rupiah. Nah, itu dana yang cukup fantastis, teman-teman, dana yang besar. 4 kali lipatnya. Jadi kalau misalnya Anies tadi 49 M, terus Prabowo Gibran 207 M dan dapat suara 56% kayak gitu ya, 50 sampai 57%, itu bagi saya masuk akal gitu. Jadi sesuai dana yang digelontorkan lebih besar, tapi hasil suaranya juga maksimal gitu. Akhirnya menang gitu kan. Jadi
nggak boncos lah istilahnya. Jadi modal gede dalam bisnis, tapi omsetnya gede juga. Terakhir nih yang paling gede nih, boncos ini kalau di bisnis. Jadi Ganjar Mahfud 506 miliar. Ini 4 kali nggak? 5, 6. Hampir 6 kali ya. Hampir 6 kali hampir 5 kali budgetnya dari Anies Muhaimin. Tapi secara suara jauh di bawahnya. Nah, kalau ini namanya boncos kayak gitu. Jadi 506 miliar dapat suara paling akhir kayak gitu ya, 16%, teman-teman. Pedih gitu, pedih banget. Jadi kalau misalnya dapat suara hanya segitu, ini bisa dibilang boncos politik ya, boncos politik. Jadi memang wah, rugi banget dikeluarkan dana segitu besarnya, padahal kemampuan finansial PDI dan koalisinya sangat-sangat besar untuk mendukung Ganjar Mahfud ya teman-teman. Tapi mungkin menurut saya yang jadi blunder, kesalahan adalah sosok yang didukung. Kalau misalnya bukan Ganjar mungkin masih oke ya teman-teman. Mungkin karena sosok Ganjar masih kalah pamor ya dibandingkan yang lainnya. Karena dianggap juga ya banyaklah isu-isu terakhir kayak gitu ya teman-teman. Selain Piala Dunia berapa ya, U20 apa U23 kayak gitu. Selain isu Piala Dunia itu yang gagal di Indonesia, juga Pak Ganjar nih dianggap kayak ya kurang strong lah kayak gitu. Dianggap akan jadi petugas partai doang kalau jadi presiden, karena berapa terakhir gaya politiknya dari PDI yang menggiring masyarakat untuk nggak seneng nih kalau misalnya presiden diperlakukan begini. Nah, ketemu sosok Ganjar yang seperti itu, klop. Wah, ini sama-sama flop dua-duanya. Nah, akhirnya sulit nih kalau misalnya sosok Ganjar. Justru kemarin itu Mahfud cukup kuat ya menurut saya, sosok Mahfud itu, karena terakhir itu elektabilitasnya Mahfud itu cukup tinggi. Waktu dia terakhir dia terakhir bikin heboh gara-gara yang aliran dana yang triliunan itu kan akhirnya elektabilitas Mahfud cukup tinggi tuh. Tapi sayangnya waktu itu ketika dia masuk ke PDIP untuk menjadi wakilnya Pak Ganjar, masuk koalisinya PDIP, nah disitulah akhirnya Mahfud kayak kurang greget dianggap masyarakat kayak gitu ya. Secara citra saya nggak bilang hal yang lain ya. Dan padahal waktu itu kalau misalnya Pak Mahfud itu dengan Pak Prabowo, saya hampir yakin mungkin mereka akan mayoritas suara ya ke sana ya kayak gitu. Karena itu tadi ternyata sosok Pak Ganjar masih belum klik di hati sebagian besar masyarakat Indonesia. Walaupun secara dana kampanye gede, konser di mana-mana, yang datang banyak, tetapi nonton konser milih belum tentu teman-teman. Waduh. Ini memang benar-benar boncos politik sih. Memang plot twist banget. Dari sini kita belajar kalau misalnya partai politik itu dalam pemilihan presiden, duit bukanlah segalanya, tapi juga harus pinter memilih sosok karakter teman-teman. Karena orang itu kalau milih presiden ya bukan ngelihat partainya teman-teman, tapi ngelihat sosok presidennya. Kira-kira dia bisa dipercaya apa enggak? Kira-kira sosoknya sosok yang tegas apa enggak? Sosok yang berani apa enggak? Sosok yang petugas partai apa enggak? Kayak gitu kan. Itu yang dilihat oleh mayoritas masyarakat saat ini teman-teman. Kita lanjut ya untuk yang partai. Jadi mulai dari yang bawah dulu teman-teman. Untuk partai yang dirilis Detik dan Kompas ini yang saya baca dari KPU yang dilaporkan untuk Partai Umat. Partai Umat ini selama kampanye kemarin mengeluarkan dana kampanye 479 juta. Nah, ini di paling akhir ya. Jadi dari 18 partai yang saya baca di sini, ini yang paling rendah dana untuk kampanyenya. Terus berikutnya ada PKB. Wah, saya kaget juga, PKB ternyata rendah juga. Nggak tahu ya ini bener nggak nih yang dilaporkan nih. Padahal PKB menurut saya
partai yang cukup besar dan basis masanya cukup banyak juga, teman-teman. Mereka mengeluarkan dana kampanye sebesar 800 juta rupiah. Nah, ini menurut saya kecil banget dengan suara PKB. PKB itu urutan berapa ya kemarin ya? Tinggi kok. Suaranya PKB itu kalau nggak salah masuk 5 besar ya secara global gitu. Jadi secara partai 5 besar, kalau nggak salah PKB itu masuk kalau nggak salah ya. Jadi menurut saya dengan uang 800 juta rupiah dan mendapatkan suara segitu banyak itu wow, cukup amazing menurut saya. Luar biasa gitu. Terus ada PKN, berikutnya PKN ada mengeluarkan dana sebesar 1.500.000.000 rupiah kayak gitu. Terus ada Hanura itu mengeluarkan dana 5 miliar. Terus ada Partai Garuda. Nah, Partai Garuda ini juga pendatang baru ya. Jadi Partai Garuda 5 miliar. Terus ada Partai Gelora, partai baru juga. Itu ada dananya mereka selama kampanye 6 miliar rupiah. Terus ada Partai Nasdem. Nah, Partai Nasdem ini 9 miliar rupiah. Jadi cukup gede juga, tapi kalau dibandingkan dengan partai yang lain, ternyata Nasdem ada ngeremnya juga, teman-teman. Nggak tahu mereka kok, seharusnya mereka mungkin punya kemampuan finansial yang lebih besar ya mungkin ya. Yang heboh malah Partai Buruh nih. Partai Buruh mereka 10M. Wah, padahal partainya ya ini juga ya, maksudnya secara di dalam dunia politik kan mereka muncul kok misalnya ada demo aja kayak gitu. Biasanya kan kok muncul di berita. Tetapi ternyata kemampuan finansial Partai Buruh ternyata nggak main-main juga. Mereka mengeluarkan dana yang sangat besar kemarin waktu kampanye ya teman-teman. Wah, luar biasa juga nih, ngalahin budgetnya Partai Nasdem. Nah, nggak tahu nih Partai Nasdem beneran nggak nih laporannya segitu pengeluarannya. Berikutnya di atasnya Partai Buruh ada PKS. Mereka mengeluarkan 16 miliar rupiah. Habis itu ada lagi PPP. Nah, ini yang kemarin Pak Sandiaga Uno masuk ke PPP itu 20 miliar rupiah. Terus ada Perindo yang satu keluarga nyalek semua. Tapi nggak lolos juga. Suaranya sampean. Biaya kampanyenya mereka 20 miliar rupiah. Wah, terus ada PAN semakin terdepan. Itu mereka 25 miliar rupiah. Sebagiannya mungkin karena buat lagu paling. Tapi kalau boleh saya highlight ya, lagunya PAN itu cukup berhasil juga. Jadi salah satu lagu partai yang menurut saya cukup berhasil juga ya teman-teman. Maksudnya bisa masuk dan mendoktrin orang-orang itu. Hampir semua orang tahu lagunya PAN. Walaupun nggak milih PAN ya, tapi happy dengar lagunya ya. Good job. Terus di atasnya PAN ada PBB. PBB itu mereka 27 miliar. Di atasnya PBB ada Golkar. Golkar mereka 45 miliar rupiah. Wow, gede. Dengan angka segitu tapi mereka urutan 2 ya secara jumlah suara total. Jadi mereka berapa persen ya kalau nggak salah itu mereka 14% apa berapa gitu, 14 atau 15% gitu. Jadi tipis kok sama PDIP. Tapi dengan budget yang menurut saya wah, ini masih efisien nih 45M nih kalau dibandingkan dengan yang lain. Terus ada Partai Demokrat. Partai Demokrat 72 miliar rupiah. Habis itu ada juga PSI. PSI 80 miliar rupiah. Nah, PSI ini boncos juga. Jadi kalau sampai PSI ini nggak masuk ke ini Senayan ya teman-teman, boncos juga dengan budget segitu besarnya. Habis itu kampanye di mana-mana, baliho di mana-mana, tapi nggak masuk Senayan. Wah, ini salah satu boncos politik juga. Kalau tadi Pilpres boncos politiknya Ganjar Mahfud, kalau partai boncos politiknya
saya rasa adalah PSI ini yang paling flop menurut saya. Karena mereka dengan budget segitu gede, nggak masuk Senayan itu rugi banget menurut saya. Kenapa sih kok bisa nggak masuk Senayan? Mungkin kalau menurut saya ini ya prosesnya terlalu instan PSI. Mungkin kalau mereka masukkan Kaisang itu berapa tahun sebelumnya, itu mungkin mereka akan lebih enak bangun strateginya. Jadi kalau saya ngelihat Kaisang kan baru dimasukkan beberapa bulan terakhir aja teman-teman. Itu terlalu mepet sebelum pemilu. Jadi bangun branding itu nggak gampang. Bangun branding itu perlu waktu. Nggak bisa dalam waktu beberapa bulan udah langsung dikenal masyarakat. Itu butuh waktu dan proses yang lama. Paling enggak 2-3 tahun lah seharusnya Kaisang tuh dimasukkan sebelumnya ya. Tapi mungkin karena waktu itu Kaisang belum ada pandangan politik juga, nggak tahu ya di balik layarnya bagaimana. Tapi menurut saya PSI waktu itu terlalu instan, terlalu satset gitu loh, satset. Tapi akhirnya kalau misalnya di dalam dunia kantor itu orang bekerja yang penting beres gitu, yang penting kerjain, yang penting selesai. Tapi hasilnya ngalor ngidul gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Eman banget dengan budget segitu gede harusnya mereka bisa lebih maksimal. Cuma sayangnya ya itu tadi. Mungkin mereka terlalu cepat untuk ngejarnya ya teman-teman. Kalau mereka punya strategi jangka panjang sebelumnya, mereka brandingnya lebih awal, mungkin itu bisa jadi lebih baik ya teman-teman. Terus berikutnya ada Gerindra. Wah, Gerindra ini gede juga, 92 miliar rupiah. Nah, dan Gerindra kalau nggak salah urutan 3 ya. Dan kalau menurut saya dengan angka segitu ya masih wajar, masih rata-rata kalau dibandingkan dengan Golkar tadi ya. Tapi masih efektif Golkar. Golkar hampir setengahnya Gerindra dan bisa mendapatkan suara lebih besar. Tapi memang karena Golkar juga dianggap ini ya partai yang sudah lama juga, dan regenerasinya Golkar juga cukup bagus, banyak anak-anak muda baru juga yang ke Golkar, itu membuat Golkar partai lama tapi suasananya fresh gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir nih ada partai PDIP yang mengeluarkan budget kampanye terbesar di angka 173 miliar rupiah teman-teman. Wah, set gede banget. Kalau yang ini saya rasa nggak flop ya teman-teman, karena dengan angka segitu mereka akhirnya bisa tetap memenangkan PDIP menjadi partai dengan suara yang terbanyak, partai yang dominan di Indonesia, tetap menjadi partai yang dominan di Indonesia, di mana isu PDIP beberapa tahun terakhir sedang turun kayak gitu kan, karena memang gaya politiknya PDIP yang menurut saya kurang cocok dalam beberapa tahun terakhir kayak gitu ya teman-teman. Ada di video-video saya sebelumnya saya sudah jelaskan apa sih kenapa yang membuat PDIP turun. Tapi memang dari pemilu sebelumnya suara PDIP menurun, tapi menurunnya mereka masih memimpin saat ini. Dan kalau misalnya mereka spend budget segitu gedenya, saya rasa wajar mereka masih bisa memimpin teman-teman. Coba mereka nggak spend segitu gede, pasti suara mereka udah sangat merosot teman-teman. Saya rasa PDIP bisa jadi bisa urutan ketiga atau keempat ya teman-teman. Kalau misalnya mereka dana kampanye tidak segitu besar. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dana kampanye itu bisa segitu besar, teman-teman? Karena memang mahal biaya kampanye di Indonesia ini. Jadi harus bikin billboard, satu billboard aja di jalan raya. Kalau di kota saya nih ya, itu billboard yang paling murah di jalan raya itu 25 juta per bulan. Bayangin pasang berapa bulan kayak gitu. Itu baru billboard, belum pasang iklan, belum datangin artis, belum bikin konser, belum bikin apa lagi ya, bikin jingle atau apa gitu ya, belum bikin kaos, belum bikin spanduk teman-teman, belum bikin bayar orang-orang gitu yang disuruh digerakkan kayak gitu. Wah, makanya dana kampanye di Indonesia tuh gila-gilaan, gede banget teman-teman. Jadi itu dia dana kampanye dari paslon dan juga dari partai. Memang kalau yang boncos secara paslon adalah Ganjar Mahfud. Kalau secara partai menurut saya yang paling boncos adalah PSI teman-teman. Saya nggak tahu nih PSI suaranya berapa hari terakhir ini naik ya tiba-tiba ya.
biasanya quick count kan nggak jauh-jauh beda ya harusnya, tapi saya nggak tahu lagi. Saya tidak mau berasumsi teman-teman karena berbahaya. Kita lihat saja nanti hasilnya dari KPU. Nanti KPU mengumumkan siapa pemenang dari Pilpres. Kok Pilpres sudah hampir pasti lah ya. Kalau partai politik ya yang lagi rawan, yang lagi abu-abu adalah yang masuk Senayan itu kan dengan threshold 4%. Nah, kira-kira siapa aja nanti partai yang akan masuk ke Senayan di 5 tahun yang akan datang ke depan. Oke deh, mungkin sekian dulu ya ngobrol-ngobrol kita tentang budget kampanye dari masing-masing paslon dan partai juga teman-teman. Semoga ini bisa menghibur kalian dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian punya pendapat, opini, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya Joshua Sofian, sampai jumpa lagi.